Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta ladzi tafiruna fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alamil ghaibi wa syahadat fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu sekalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Saudaraku semuanya, firman Allah di atas memberikan pengertian pada kita bahwa ajal pasti akan menjemput kita sekalian tanpa kecuali, dan dengan ajal pasti datang menjemput itulah kita didorong untuk selalu mengingat mati. Sebab dengan mengingat mati, orang akan bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Sehingga dengan demikian, ia akan memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal. Salah satu hal yang penting, mudah sebagai gambaran untuk mengingat mati ini ketika ada saudara kita yang meninggal. Sejak dari dimandikannya, dikafani, disalati, dan dikuburnya, kita melihat. Itulah kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah bahwa kita juga akan seperti itu, dan kita akan memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal kita menghadap kepada Allah. Dan yang sering kita tidak mengerti dan mungkin ya kurang paham tentang bagaimana cara kita yaitu menjaga orang yang sakit keras atau akan sakaratul maut, juga untuk kita bisa memandikan jenazah dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, juga mengkafani, juga menguburkan jenazah tersebut. Karena itu merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada semua umat Islam di wilayah itu atau di masyarakat di situ tempat orang meninggal tadi. Kalau sudah ada sebagian yang mengurusi, tidak akan kena dosa, tetapi kalau sama sekali tidak ada yang ngurusi atau ngurusinya hanya ngawur-ngawuran, akan kena dosa semuanya. Namun walaupun itu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, tapi secara pribadi kita sebaiknya ya untuk mengerti bagaimana cara yaitu menunggu orang yang sakaratul maut atau sakit keras. Saudaraku semuanya, kita berlanjut ke menjenguk orang sakit atau menunggui orang yang sakit. Hendaklah kita besuk atau menjenguk saudara atau teman kita yang sakit, serta mendoakannya agar lekas sembuh, menghibur hatinya, serta menganjurkannya supaya ia sabar, lalu berdoa dan minta ampun kepada Sang Pencipta, serta tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza atamaridun au utiya bihi qala adhibil ba'sa rabbanas isfi wa antas safi la sifa illa sifauka la yugadiru sakoma. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia melihat orang sakit atau orang sakit yang dibawa orang kepadanya, maka Nabi mendoakannya, ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkan dan sembuhkanlah penyakitnya itu, karena Engkau sajalah yang bisa memberi kesembuhan. Tidak ada kesenangan melainkan datang dari Engkau saja. Limpahkanlah kesenangan kepada orang sakit ini, kesenangan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit juga. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sedang kalau kita menunggui orang yang sakit parah atau bahkan sudah sakaratul maut, kalau seorang sudah sakit parah payah sakaratul maut, maka kita disuruh Nabi membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah kepadanya dengan sederhana, tidak usah cepat-cepat dan tidak usah terlalu banyak. Misal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak perlu, cukup dibaca satu kali. Kalau sudah bisa menirukan ya cukup. Pelan-pelan la ilaha illallah, begitu saja. Kalau sudah bisa menirukan cukup. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu qala sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallahu dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, ajarkanlah olehmu kepada orang yang sakit payah atau sakit keras itu kalimat tauhid la ilaha illallah supaya dibacanya. Sabda Nabi pula, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir perkataannya la ilaha illallah, masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maka oleh karena itu harus dibimbing, ditalkin di telinga sebelah kanan dengan pelan-pelan. Kalau sudah meninggal, ya matanya yang biasanya itu melihat ke atas, melek, itu diusap dengan biar terpejam, terus tangannya disedekapkan ke yang kanan di atas. Ya begitulah kalau kita menunggui orang yang sedang sakit keras atau sakaratul maut. Kalau menjenguk orang sakit, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena menjenguk orang sakit itu juga menjadi kewajiban sesama muslim. Kita mendoakan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan membaca doa tadi yang saya sebutkan di atas. Kalau belum sakaratul maut, belum sakit keras. Kalau sudah sakit keras, ya yang nunggu itu harus sabar dan mentalkin nuntun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sing nunggui gentenan, ampun atas ditinggal. Ampun atas mboten wonten sing nunggoni. Beginilah cara kita menjenguk besok orang sakit dan cara kita menunggui kalau orang sudah sakit payah atau sakaratul maut.